Yohanes bab 8 ayat 2 sampai dengan 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah buat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka, seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar belas kasih Allah, kerahiman Allah di dalam hidup kita. Namun seringkali kita juga lupa bahwa di dalam sikap belas kasih Allah itu ada ungkapan keadilan. Ini tidak bisa dipisahkan begitu saja. Tapi mampu kita bedakan antara sikap belas kasih dan juga sikap keadilan Allah. Belas kasih dapat kita pahami dan mengerti dari sikap Allah yang sangat penyayang, yang sangat pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya untuk hidup kita. Bahkan Allah meneguhkan kasih setianya kepada setiap orang, mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Itulah belas kasih, itulah kerahiman Allah. Di dalam belas kasih Allah itu juga ada sikap keadilan Allah. Allah adil dalam hal apa? Bahwa orang yang bersalah tetap dinyatakan bersalah dan dia mendapatkan hukum atas kesalahan itu. Pribadi manusia tetap dicintai, tetap diterima oleh Allah kembali. Tetapi yang diinginkan oleh Allah supaya manusia membebaskan diri, melepaskan dirinya, meninggalkan segala sikap perilaku yang mengarah kepada dosa. Allah menghukum dosa, tapi Allah juga mencintai orangnya. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan,
dalam hidup kita seringkali kita tidak mampu atau tidak sanggup, mungkin juga kita tidak mau membedakan antara pribadi dan kesalahannya. Padahal itu bisa kita bedakan. Campur aduk antara menilai orang, pribadinya, dengan perbuatan terutama kesalahannya, kekeliruannya. Kita belajar hari ini dari Injil. Siapakah di antara kita yang sungguh-sungguh tidak pernah berbuat salah? Siapakah di antara kita yang sungguh-sungguh bersih dari kesalahan dan dosa? Saya merasa bahwa perjalanan hidup ini tidak selamanya yang saya lakukan adalah baik. Ada kekeliruan, ada kesalahan, mungkin dalam memilih, memilah, akan memutuskan sebuah perkara, sebuah kebijakan, atau apapun. Dan itu bisa terjadi. Bisa jadi juga karena emosi bermain di sana, sehingga menjadi kurang jernih dalam memutuskan, dan pada akhirnya ada dalam situasi kekeliruan. Dan itu baru bisa dirasakan setelah peristiwa itu terjadi. Bapak Ibu, saya terkasih dalam Tuhan Yesus, ada begitu banyak penyebab dari kita berbuat kekeliruan. Ada begitu banyak dari kita yang mungkin karena begitu bersemangatnya untuk berbuat sesuatu, begitu bersemangatnya untuk melakukan tindakan-tindakan amal kasih, lalu kita mengabaikan hal-hal lain yang di luar prediksi kita. Belajar dari Injil hari ini, bagaimana perempuan yang dikatakan oleh orang-orang berbuat zina. Mereka ingin supaya perempuan ini dihakimi. Mereka ingin Yesus mengambil tindakan atas orang ini. Bapak Ibu, Saudara terkasih, saya sikap seperti seorang perempuan yang kedapat berbuat zina dan berdosa itu, sikap kita pun sering seperti orang-orang yang menilai secara sepihak. Orang Jawa bilang, hidup itu sawang sinawang. Kelihatannya keluarganya rukun, senyum sana, senyum sini, sapa sana, sapa sini, gitu ya. Apalagi sekarang penuh dengan sosial media, ya. Pasang foto di sana, pasang foto di sini, gembira hahaha hihi, ya. Lantas kita bisa salah menilai, oh itu rukun. Yang ditampilkan segala sesuatu indah yang memberi semangat. Tetapi jangan lupa di balik apa yang indah, apa yang penuh kegembiraan, di balik senyuman-senyuman yang membahagiakan, tak jarang ada tangisan, ada air mata. Di balik kesuksesan upayakan dalam hidup, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam berbisnis, juga ada banyak air mata yang keluar dari anggota keluarga kita, dari orang-orang yang bekerja bersama kita. Dan bagaimanakah sikap kita terhadap mereka semua? Apakah kita punya sikap belas kasih seperti Allah? Tak jarang penghakiman, penilaian kurang baik kita jatuhkan kepada anggota keluarga kita, karena merasa kita paling tahu dengan mereka. Karena kita merasa bahwa kitalah yang paling berhak menilai anggota keluarga kita. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, sikap seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menilai secara sepihak, kiranya jangan kita gunakan terhadap anggota keluarga kita. Kita mampu berkaca juga berapa banyak dari kita yang begitu akrab dan hangat dengan orang di luar rumah kita,
dibanding ketika kita berada di dalam rumah kita. Justru keluarga menjadi tempat kita berbagi kasih, berbagi kerahiman, belajar menyayangi, mencintai, belajar menjadi sabar, belajar untuk memberikan peneguhan, memberikan kekuatan satu sama lain. Proses pembelajaran di rumah inilah yang akhirnya kita bawa keluar kepada siapapun. Bapak, Ibu, saudara, saudari terkasih dalam Tuhan, sikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat tentu saja harus pelan-pelan kita kikis di dalam diri kita. Janganlah kita mengedepankan penilaian sepihak. Kita bisa bayangkan, andai kata Allah menilai kita secara sepihak, apa jadinya? Seandainya Allah tidak pernah sabar terhadap kita yang kerap kali jatuh, dan jatuh. Gagal, keliru untuk mencintai orang-orang terdekat kita, untuk memahami orang-orang terdekat kita. Apa jadinya jika Allah tidak panjang sabar atas segala kelemahan dan kekeliruan kita? Bapak, Ibu, saudara terkasih, bagaimana sikap dan tindakan Yesus terhadap perempuan dan terhadap orang Farisi serta ahli Taurat ini? Dalam semangat berbelas kasih, dalam hatinya yang penuh cinta, dia ingin agar setiap orang sadar tidak ada yang bebas pun dari kelemahan dan kerapuhan. Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus ingin menunjukkan bahwa dia mencintai pribadi setiap pribadi. Pribadi lepas pribadi dicintainya, tetapi dosanya perlu dibebaskan. Dosanya diampuni. Dosanya jangan diikuti lagi. Maka dia mau menunjukkan bagaimana sikap belas kasih yang besar, membebaskan semua pihak, menyadarkan kaum Farisi dan ahli Taurat, sekaligus menyadarkan ibu ini, perempuan ini yang kedapatan berbuat salah, berbuat zina. Kepada kaum Farisi dan ahli Taurat, ia berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Bapak, Ibu, saudara terkasih, barang siapa yang tidak berbuat dosa, silakan melemparkan batu itu. Dan nyatanya tidak ada yang melempar. Nyatanya semua kaum Farisi dan ahli Taurat pelan-pelan mereka mundur lalu pergi. Bahkan di sana dikatakan mulai dari yang tertua. Inilah ungkapan membebaskan manusia dari sikap penghakiman demi penghakiman. Inilah belas kasih Allah yang membebaskan manusia dari sikap ingin menang sendiri, egois, dan meletakkan kebenaran berdasarkan pikirannya sendiri. Inilah belas kasih Allah yang menunjukkan bahwa setiap orang punya tanggung jawab sosial atas kehidupan sesamanya. Tidak ada orang yang salah karena perbuatannya sendiri. Pasti juga dipancing, dipicu oleh sikap yang lainnya. Kesalahan muncul karena kedua belah pihak. Maka kedua belah pihak perlu disadarkan supaya ingat jangan berbuat lagi. Demikian pun terhadap perempuan yang kedapatan berbuat zina ini, Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Yesus berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah seorang yang menghukum engkau?" Dan perempuan itu menjawab, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Inilah sebuah ungkapan belas kasih
ungkapan kerahiman dari Tuhan yang nyata bagi perempuan ini. Ia diterima kembali, ia dicintai. Betapa cintanya besar kepada manusia, betapa cintanya ingin mengangkat kembali harkat, martabat perempuan yang berdosa, perempuan yang kedapatan bersalah itu. Yesus ingin meletakkan manusia pada porsinya, seperti ketika Bapa menciptakan manusia, meletakkan manusia, menempatkan manusia di Taman Eden. Manusia sungguh-sungguh menemukan jati diri yang sebenarnya sebagai makhluk ciptaan, citra Allah, mahkota dari penciptaan itu semua. Supaya manusia tidak menjadi lengah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, betapa indahnya Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita masing-masing. Maka bukan pada tempatnya jika kita menunjuk kesalahan orang lain, melepaskan atau membebaskan kesalahan kita, dan lalu meletakkan kesalahan itu begitu saja pada orang lain. Dan ini yang sangat indah, Bapak Ibu, Saudara terkasih, ketika Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pergi, tinggalkan sikap, perilaku, perbuatan. Pergilah, jangan kembali ke masa lalumu. Jangan mengingat-ingat peristiwa masa lalu, terutama yang penuh dengan pertengkaran, yang penuh dengan perselisihan, yang penuh dengan macam-macam intrik-intrik, terutama untuk menjatuhkan sesamanya. Pergilah dari situasi yang buruk. Pergilah dari situasi yang membuat orang terikat, terbelenggu, dan tidak menjadi manusia yang bebas. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Inilah pembebasan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada perempuan yang berbuat dosa ini. Jangan berbuat dosa lagi. Mulai hari ini, mulai saat ini, mulai dari sekarang ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bukankah sikap ini juga kalau kita baca dari teks yang lain, dari peristiwa pengalaman Sakeus. Ya. Hari ini keselamatan turun atas rumah ini, atas tempat ini, atas setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka semua dibebaskan dari kelemahan dan kesalahan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ada di hari-hari terakhir. Kita ada di hari-hari terakhir. Bacaan-bacaan liturgi kita sepanjang pekan ini berbicara tentang kehidupan, akhir kehidupan masa mendatang. Dan minggu besok kita sudah memasuki Advent pertama. Masuk dalam tahun liturgi yang baru. Kiranya juga pas bagi kita ketika kita memasuki tahun liturgi baru, kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan pengalaman pahit, segala akar kepahitan, segala kejahatan, segala apapun yang buruk di masa lalu. Kita masuk Advent pertama dengan sukacita, dengan gembira, karena kita dibebaskan oleh Tuhan menjadi manusia-manusia baru. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sadar sebagai orang Katolik, hidup rohani kita terus bertumbuh setiap hari. Tetapi hidup kita tidak hanya dari hidup rohani, ya. Hidup kita juga ada hidup dari sakramen. Ziarah, doa, rosario, novena, apapunlah sebuah bentuk-bentuk doa, itu semua menumbuhkan kehidupan rohani kita, kehidupan batin kita. Namun sebagai orang Katolik ada dimensi lain yang menguatkan hidup kita, yaitu hidup sakramen, hidup bersatu dengan Yesus sendiri. Perjumpaan, pengalaman di dalam sakramen, itulah yang memuatkan sekaligus membebaskan kita dari dosa. Datang ke Ekaristi, menyambut tubuh Kristus, itulah hidup sakramen kita,
itulah tanda dan sarana keselamatan kita. Kita datang kepada Tuhan, mengakukan dosa-dosa kita, kita dibebaskan, dijadikan anak-anak Allah. Itulah hidup sakramen kita. Kita dikuatkan, dipulihkan kembali, dibebaskan. Maka Bapak Ibu sudah terkasih, jika memang ada kesempatan bagi Bapak Ibu di masa pandemi ini, boleh datang ke gereja, menyambut tubuh Kristus. Syukurilah, nikmatilah, menyambut tubuh Kristus. Dialah yang membebaskan. Belas kasih yang nyata, belas kasih sudah ditunjukkan kepada perempuan berdosa ini. Dan juga untuk hidup kita. Jika ada kesempatan mengaku dosa, adanya. Bahwa dia juga membebaskan, memurnikan hidup kita. Sungguh bersih menjadi anak-anak Allah kembali. Semoga Bapak Ibu sudah terkasih, Anda semua punya kesempatan untuk datang ke gereja. Jika itu memungkinkan, ya, karena setiap paroki punya kebijakan, setiap uskupan punya kebijakan, kita ikuti kebijakan di mana itu semua untuk mengupayakan tetap selamat, kita tetap sehat, kita tetap berbahagia, bersukacita, menjalankan protokol kesehatan. Sekali lagi, semoga hidup rohani dan hidup sakramen kita sungguh berjalan seimbang bersama dengan Tuhan yang memulihkan kita. Bebaskan kita dari segala ketakutan, kecemasan tentang masa depan, tetapi juga dari segala kegelapan ataupun kepahitan yang pernah terjadi di masa lalu. Dan kita hidup hari ini bersama dengan Tuhan yang penuh kegembiraan, yang penuh sukacita, menjadikan kita anak-anak Allah yang terberkati, diberkati, dan menjadi berkat bagi sesama. Berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu, seluruh anggota keluarga, kesehatan dan pekerjaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Romo atas renungan pada sore hari ini sebagai